Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayila, NIM 2024021010 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema manusia dan kehidupan. Dalam presentasi ini ada 4 poin penting. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan yang terakhir, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak hanya dimulai sejak lahir di dunia. Kehidupan manusia sebenarnya merupakan perjalanan panjang yang terdiri dari beberapa tahap atau fase kehidupan. Yang pertama, alam ruh. Tahap pertama adalah alam ruh. Alam ruh adalah tempat di mana seluruh ruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah pernah mengambil kesaksian dari seluruh ruh manusia. Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan seluruh ruh manusia menjawab, "Benar, engkaulah Tuhan kami." Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia telah memiliki fitrah untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebenarnya manusia sejak awal telah mengetahui siapa penciptanya. Namun ketika manusia lahir ke dunia, banyak di antara mereka yang melupakan fitrah tersebut karena pengaruh lingkungan, pergaulan maupun godaan kehidupan dunia. Yang kedua, alam rahim. Tahap kedua adalah alam rahim, yaitu ketika manusia berada dalam kandungan ibunya. Pada fase ini, manusia mengalami proses penciptaan yang luar biasa. Awalnya manusia berasal dari setetes air mani, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, lalu menjadi janin yang terus berkembang hingga akhirnya siap dilahirkan ke dunia. Dalam tahap ini, manusia juga diperintah oleh Allah untuk mencatat beberapa hal penting tentang manusia seperti rezeki, umur, amal perbuatan, dan nasibnya di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sebenarnya telah berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum mereka lahir ke dunia. Tahap berikutnya adalah alam dunia, yaitu kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Dunia merupakan tempat ujian bagi manusia. Allah memberikan manusia akal, hati, serta kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Di dunia inilah manusia diuji dengan berbagai hal seperti kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan penyakit, serta kebahagiaan dan kesedihan. Semua ini merupakan bagian dari ujian kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin melalui kebaikan dan menjelaskan perintah Allah. Dunia sebenarnya hanyalah tempat sementara, sedangkan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Yang keempat, alam barzakh. Setelah manusia meninggal dunia, manusia akan memasuki alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh adalah masa penantian sebelum datangnya hari kiamat. Di alam ini manusia sudah mulai merasakan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka dan banyak melakukan dosa, mereka akan merasakan siksa kubur. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Tahap terakhir adalah alam akhirat. Setelah hari kiamat tiba, seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar.
untuk dihisap atau dihitung amal perbuatannya. Pada saat itu tidak ada satupun perbuatan manusia yang tersembunyi. Semua amal baik dan buruk akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan berupa surga, sedangkan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan berupa neraka. Oleh karena itu, di kehidupan dunia sebenarnya hanyalah persiapan untuk kehidupan akhirat. Ragam orientasi hidup manusia. Setiap manusia memiliki tujuan atau orientasi hidup yang berbeda-beda. Orientasi hidup adalah arah atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Secara umum, orientasi hidup manusia dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, orientasi duniawi. Orientasi duniawi adalah ketika manusia hanya fokus kepada kehidupan dunia saja. Orang yang memiliki orientasi ini biasanya hanya mengejar kekayaan, jabatan, kesenangan, dan kenikmatan dunia tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Mereka sering menghabiskan waktunya untuk bekerja, mencari uang, atau mengejar popularitas, tetapi melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam kehidupan dunia hanyalah sementara dan tidak boleh menjadi tujuan utama. Yang kedua, orientasi akhirat. Orientasi kedua adalah orientasi akhirat. Orang yang memiliki orientasi ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mereka lebih fokus pada ibadah, memperbaiki diri, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mendatangkan dosa. Namun dalam Islam manusia juga tidak dianjurkan untuk meninggalkan dunia sepenuhnya. Yang ketiga, orientasi dunia dan akhirat. Orientasi hidup yang paling baik menurut ajaran Islam adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa manusia boleh bekerja, belajar, dan mencari rezeki di dunia, tetapi harus menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia dapat menjalani kehidupan yang seimbang, yaitu sukses di dunia sekaligus di akhirat. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Dalam Islam terdapat beberapa tujuan utama penciptaan manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya berupa sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Ibadah juga dapat berupa aktivitas sehari-hari jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja secara jujur, membantu sesama manusia, menjaga lingkungan. Semua itu dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat karena Allah. Poin yang terakhir, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang menganggap bahwa kesuksesan hanya diukur dari kekayaan, jabatan, atau popularitas. Namun menurut Al-Quran, kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beberapa ciri orang yang sukses dalam pandangan Al-Quran antara lain: 1. Memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat merupakan dasar dari segala amal perbuatan manusia. Orang yang memiliki iman yang kuat akan selalu berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, beramal soleh. Kesuksesan juga ditentukan oleh amal soleh yang dilakukan manusia. Amal saleh adalah segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik antara lain jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan saling menghormati. Akhlak yang baik akan membuat kehidupan manusia
menjadi lebih harmonis dan damai. 4. Bermanfaat bagi orang lain. Salah satu ciri manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, manusia harus berusaha membantu sesama, peduli terhadap masyarakat, dan memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Demikian video ini yang bertema manusia dan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.